malam ya. Apa kabar? Baik. Yang jadi jawab luar biasa dasar pasti itu agent. Yang masih bingung tolak kanan kiri pasti belum bergabung ya. Baik, sekali lagi saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kanggu ya. Saya bergabung di Google udah lama, baru 6 tahun yang lalu. Tapi luar biasa ya, kalau saya menolak 6 tahun yang lalu, saya selalu bersyukur sekali sama Tuhan. Kenapa? Dalam waktu kurun 6 tahun hidup saya 180 derajat berubah. Ya, baik itu secara finansial dan di luar hal finansial pun juga berubah, luar biasa. Oke, nah tadi Anda sudah mendengar bagaimana tentang prudensial ya. Nah, kenapa kok Anda perlu tahu tentang prudensial? Karena kalau kita mau bisnis, ya kita mau bisnis, kita mau kalau orang Tiongkok katanya mau fungsi ya, atau kita mau join, kita harus cari partner yang bisa dipercaya. Setuju? Ya, karena kita ingin bisnis itu jangka panjang. Kita ingin bisnis itu bisa ya kita wariskan untuk anak cucu kita, betul kan ya? Oleh sebab itu kita harus tarik tahu partner kita ini bisa diandalkan atau tidak. Nah, dengan tadi diceritakan sedikit oleh Ibu Elizabeth, harapannya supaya Anda lebih mengenal lagi siapa itu prudensial. Oke. Sebelum saya mulai, Bapak Ibu, ya jangan tegang. Kalau Bapak Ibu tegang, saya jadi tegang nanti ya. Senyum aja. Nah, sebelum saya mulai, saya mau tanya siapa di ruangan ini yang pengen sukses? Kayaknya belum ada yang nggak angkat tangan. Mungkin pertanyaan salah ya, mungkin saya sudah sukses Pak gitu ya. Saya rubah pertanyaan. Siapa yang udah sukses tapi pengen tambah sukses? Wah, ya semua orang pasti pengen sukses, semua juga pengen tambah sukses. Setuju? Tapi saya mau tanya, orang sukses itu apa sih sebenarnya? Apakah orang yang punya banyak uang pasti sukses? Ada yang hilang? Belum tentu ya? Belum tentu ya? Oke. Pernah dengar nggak orang yang jabatannya tinggi, ya kerjanya tinggi, yang mungkin dia direktur, tapi dia kerjanya sibuk terus, ya pergi pagi-pagi, anak masih tidur, pulangnya malam-malam, anak udah tidur, ya kadang-kadang Sabtu Minggu masih lembur kerja lagi. Lalu ketemu anak 1 bulan lagi gitu ya ekstrimnya. Nah 1 bulan lagi ketemu anaknya udah gak kenal. Mau cari siapa gitu ya? Udah lupa sama bapaknya gitu ya. Nah kira-kira orang seperti itu bisa dikatakan sukses nggak? Enggak ya, karena dia nggak punya waktu banyak untuk anak. Nah, tapi sebaliknya, kalau setiap hari kumpul dengan anak, setiap hari kumpul dengan istri, tapi nggak punya duit, sukses? Belum. Enggak juga, ya. Nah, terus apa dong orang sukses? Nah, orang sukses secara sederhana, saya simpulkan adalah orang yang dia punya secara materi berlimpah dan dia punya banyak waktu untuk menikmatinya bersama anak istrinya. Setuju? Oke, itu orang sukses, ya. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau mbaknya punya uang banyak, punya waktu banyak, mau ngapain? Ayo, Pak, saatnya berkaya. Wah, keliling dunia dari kutub selatan ke kutub utara ya. Oke. Kalau Bapak mau ngapain Pak? Ya Pak. Ayo Pak. Ya menikmati hasil kekayaan yang berbagi ya jalan-jalan Bapak. Jalan keluarga. Bapak ada satu tempat yang diidam-idamkan satu Pak? Ya keinginan keluarga ya jalan-jalan keluar. Luar negeri. Oke, luar negeri ya. Dan kalau saya tanya satu persatu, ya. Dan kalau saya tanya satu persatu, apa yang Anda inginkan? Pasti jawabannya beda-beda, ya. Dan apa yang Anda sebutkan tadi itu sebetulnya adalah impian Anda. Setuju nggak? Setiap dari kita pasti punya impian, betul? Ya. Macam-macam impiannya orang-orang, ya. Ada yang Pak, saya kepingin punya tabungan, ya. Saya kepingin punya simpanan, ya. Saya kepingin punya tabungan untuk hari tua saya, tabungan beranak saya dan sebagainya. Ada yang bilang, Pak, saya kepingin saya kepingin punya mobil Pak, ya. Saya kepingin punya mobil, oke. Pak, saya kepingin punya rumah. Pak, saya kepingin jalan-jalan ke luar negeri. Dan Pak, saya ingin menyiapkan dana pendidikan supaya anak saya bisa sekolah di universitas yang terbaik dan sebagainya. Nah, apapun jawaban Anda, keinginan Anda, itu adalah impian Anda, oke. Nah, namun kita nggak berhenti di sini Bapak Ibu. Pertanyaan berikutnya yang harus Anda tahu, untuk mewujudkan impian ini, ya, berapa yang harus Anda bayar? Ya kan, jalan-jalan luar negeri kan nggak gratis, harus bayar, betul ya? Kalau mau ajak anak istri, kalau kita mau misalnya mau beli rumah juga harus bayar, mau beli mobil juga harus bayar. Bermimpinya gratis, mewujudkannya itu ya nggak gratis Bapak Ibu, setuju ya? Nah, kalau kita udah tahu harganya, oh Pak, ternyata saya kepingin punya mobil ini Pak, harganya sekian, saya kepingin jalan-jalan ke luar negeri, nilainya sekian, ya saya kepingin beli rumah, nilainya sekian dan sebagainya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya untuk mewujudkan impian tersebut? Ini jawabannya juga penting, ya.
jawaban pas pertanyaan ini penting sekali. Kalau kita nggak tahu caranya untuk mewujudkan impian kita, maka impian kita menjadi mimpi di siang bolong. Betul ya? Nah, secara garis besar, kalau saya simpulkan cuma ada dua cara. Yang pertama adalah kita jadi karyawan, bekerja untuk orang lain. Ya, kalau kita mau mewujudkan impian kita, cara pertama adalah kita kerja untuk orang lain, jadi karyawan. Cara yang kedua adalah kita berbisnis, berwira swasta, ya, buka usaha sendiri. Secara garis besar cuma dua hal, ya, dua cara ini untuk mewujudkan impian kita. Oke, nah kita lihat satu persatu. Kalau kita jadi karyawan, misalkan income pertama kali masuk jadi karyawan 1 juta misalkan, kurang lebih pergerakan income kita 5 tahun ke depan seperti ini. Setuju nggak? Ya, kurang lebih, bisa lebih, bisa kurang. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya satu, kalau kita jadi karyawan, mau income 100 juta per bulan, itu susah. Setuju nggak? Iya. Ya, nggak banyak karyawan yang punya income 100 juta. Ada sih, ya, tapi itu biasanya karyawannya udah mengabdi sekian lama, jabatannya udah direktur, presiden direktur, dan di perusahaan yang wah, nggak main-main perusahaannya ya, perusahaan-perusahaan besar. Mungkin direkturnya Bank BRI, direkturnya Bank Mandiri, ya, kemudian mungkin direkturnya Pertamina, direkturnya BCA, direkturnya Indofood. Setuju saya, gaji mereka 100 juta per bulan, saya percaya. Tetapi mereka butuh waktu yang lama sekali, ya, dengan kompetisi yang begitu sulit, yang begitu ketat untuk bisa mencari posisi dan income sekian. Kesimpulannya adalah sangat sulit untuk seorang karyawan punya peluang mencapai income 100 juta per bulan. Setuju ya Bapak Ibu ya? Nah, oke, kita lihat yang kedua. Mulai sekarang ini banyak sekali orang sudah sadar akan hal ini, mereka melihat peluang kedua. Untuk bisa mewujudkan impian-impian mereka mulai untuk bisnis. Nah, tapi kalau saya ngomong bisnis, yang pertama kali terlintas dalam pikiran Bapak Ibu apa kira-kira? Modal. Sama berarti sama saya ya. Betul, memang itu modal. Rata-rata kalau kita mau bisnis, wah modalnya dari mana Pak? Yang saya nggak punya modal. Ya, kalau saya mau pinjam uang dari bank, apa yang harus saya jaminkan ke bank supaya saya dapat pinjaman dari bank dan sebagainya. Dan seringkali gara-gara faktor modal ini, banyak orang mengurungkan niatnya untuk berbisnis. Setuju ya? Nah, ternyata nggak cuma butuh modal. Kira-kira butuh apa lagi bisnis? Keahlian. Butuh keahlian. Kalau boleh saya samakan, butuh pengalaman. Setuju ya? Biasanya Bapak Ibu, kalau orang juga kalau beli mobil, punya showroom mobil, biasanya backgroundnya dia dulu pernah kerja sebagai sales mobil. Kalau dia punya toko bangunan, mungkin dulu dia pernah kerja di bidang bangunan, ya. Kalau dia bisnis di bidang advertising, biasanya mungkin dia punya pengalaman di bidang advertising dan sebagainya. Kesimpulannya, rata-rata orang bisnis butuh pengalaman. Kalau cuma bermodal uang saja tanpa bermodal pengalaman, kebanyakan mereka apa? Pilot dan sebagainya. Nah, seringkali karena butuh dua hal ini, orang banyak sekali mengidentikan bisnis itu dengan resiko. Setuju Pak? Setuju ya? Wah Pak, saya nggak mau bisnis, kenapa? Resiko Pak. Ya butuh modal, butuh pengalaman. Karena orang udah punya modal pun tidak berani melangkah. Waduh, kalau saya gagal bagaimana Pak? Ini simpanan saya sekian tahun ini ya, sekian puluh tahun saya kumpulin uang saya. Kalau nanti habis kerja, wah mendingan saya jadi karyawan. Oke? Nah, hari ini saya mau menyampaikan satu kabar baik buat Bapak Ibu. Ya, seperti ini loh. Kira-kira bisnis seperti apa? Oke? Dimana kita nggak butuh modal, kita nggak butuh pengalaman, sehingga tidak ada risiko, tetapi bisa kasih income potensinya sampai 1 miliar per tahun. Ya, nggak pakai modal, nggak butuh pengalaman, dan tidak ada risiko, tapi punya potensi memberikan penghasilan 1 miliar per tahun. Ini yang luar biasa. Oke? Nah, bisnis itu tentunya di Prudential, ya, di tempat ini, ya, di mana Anda sekarang berada. Oke, kita lihat satu-satu. Di Prudential kita nggak butuh modal. Modalnya minimal sekali Bapak Ibu. Hari ini kalau Bapak Ibu bergabung di Prudential, kita hanya butuh modal 2 lembar materai, 6.000 kali 2. Ya. Sehingga kesimpulannya apa? Resikonya minimal. Saya selama 6 tahun di Prudential, saya tidak pernah menemui ada orang bangkrut, ya, rumahnya disita bank, mobilnya disita gara-gara menjalankan bisnis Prudential. Tidak pernah. Yang sering saya dengar adalah di luar sana kalau mereka bisnis buka toko, buka restoran, buka hotel atau bisnis apapun, mereka bertaruh dengan resiko sehingga kadang harta kekayaan mereka habis.
Oke? Di Prudential saya nggak pernah dengar itu. Kenapa? Karena kita nggak pakai modal, sehingga risikonya sangat minimal. Oke? Nah, kemudian apa lagi? Yang kedua, di sini nggak butuh pengalaman. Mungkin Bapak Ibu berkata, Pak, saya ini buta tentang asuransi. Ya saya nggak ngerti sama sekali tentang asuransi. Saya nggak ngerti sama sekali tentang dunia keuangan. Pak, saya ini nggak punya pengalaman marketing. Ya, saya sekian tahun bekerja di balik meja sebagai staff accounting, staff IT, dan saya tidak pernah bersentuhan dengan dunia sales dan sebagainya. Bahkan Anda berkata, Pak, semenjak saya menikah, saya nggak pernah kerja. Ya, saya langsung jadi ibu rumah tangga, nggak pernah kerja. Ada yang mungkin berkata, Pak, saya ini baru mau lulus, tidak punya pengalaman kerja. It's okay, nggak masalah. Karena di Prudential kita nggak butuh pengalaman. Kita nggak butuh orang punya pengalaman di bidang asuransi. Ya, kenapa? Karena di tempat kita ada sistem yang sudah terbukti yang bisa membantu Anda menjalankan bisnis Prudential. Nah, sistem ini sebagai perbandingan itu kurang lebih mirip-mirip dengan franchise. Anda tahu bisnis franchise? Ya, kalau Anda makan di Kentucky Fried Chicken, kalau Anda belanja di Indomaret, itu semua bentuk-bentuk bisnis franchise. Dan saat ini bisnis franchise banyak sekali diminati orang. Kenapa? Karena bisnis franchise menawarkan beberapa kemudahan yang tidak ditemui di bisnis konvensional. Yaitu apa? Di bisnis franchise, kalau orang beli franchise, mereka udah dikasih tahu, Pak, kalau mau masak ayam goreng di Kentucky nggak perlu bikin resepnya, udah dikasih tahu resepnya. Ayamnya sekian, bumbunya sekian, masaknya sekian, udah dikasih tahu semua instruksinya. Nggak perlu lagi mikirin marketingnya bagaimana, nggak perlu lagi mikirin bagaimana perputaran uang, operasional, udah dikasih tahu semua. Cuma problemnya, kalau mereka bisnis franchise itu, kalau kita mau beli franchise harus bayar, setuju? Semakin bagus franchise-nya, uang yang harus dikeluarkan makin banyak, makin mahal harganya. Ya, Pak, ada loh franchise yang murah, 5 juta udah dapat. Ya, setuju. Memang sekarang banyak franchise, semua di franchise. Tapi hati-hati, yang 5 juta, yang 3 juta, itu nggak bisa buat kita kaya loh. Ya, itu cuma iseng-iseng aja menurut saya. Ya, yang bisa berkaya ya kelasnya seperti Kentucky Fried Chicken, McDonald's dan sebagainya. Tapi itu miliaran. Oke? Nah, sebagai perbandingan di Prudential, kita di sini seperti bisnis franchise. Cuma menariknya gratis loh. Bapak Ibu nggak perlu keluarkan uang untuk bisa mempelajari sistem bisnis Prudential. Oke? Jadi tinggal diikuti sistemnya, diikuti aja instruksinya, manualnya, langsung Anda menjalankannya. Anda akan tidak terasa hari demi hari Anda semakin mengerti bagaimana menjalankan bisnis. Oke? Nah, poin yang keempat, di bisnis Prudential juga menawarkan satu kemudahan, yaitu apa? Di sini kita ada mentor yang siap membimbing Bapak Ibu. Oke? Ada mentornya. Coba bayangkan kalau hari ini Bapak Ibu punya rencana membuka bisnis restoran. Siapa yang akan jadi mentor Bapak Ibu? Oh, ada Pak, om saya. Ya, kalau omnya punya restoran. Kalau kita nggak punya kenalan yang buka restoran, siapa yang menjadi mentornya? Nggak ada. Ya, Anda mau tanya restoran di sebelah, nggak mungkin dikasih tahu. Setuju? Nah, tapi di bisnis ini, Bapak Ibu, kita ada mentor. Bapak Ibu nggak usah bingung, Pak, kalau saya mempelajari sistemnya, saya bingung. Jangan khawatir, karena mentor dikasih tahu. Oh, caranya begini, begini, begini. Ya, akan mengarahkan Anda. Dan mentor ini nggak perlu bayar. Ya, Anda nggak perlu bayar pakai uang, Anda cukup bayar dengan keseriusan Anda menjalankan bisnis. Oke, jadi ada 4 poin. Ya, yang pertama modalnya minimal, tidak butuh pengalaman, sudah ada sistem yang akan membantu Bapak Ibu, dan ada mentor yang akan membimbing Bapak Ibu. Nah, 4 poin ini yang bisa membuat siapapun juga menjalankan bisnis Prudential. Oke? Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana karir path-nya, ya, bagaimana jenjang karir di Prudential, jenjang bisnisnya. Pertama kali Anda join di Prudential, posisi Anda adalah agent. Agent ini kalau bahasa awamnya marketing, ya. Tugasnya adalah memasarkan produk asuransi. Oke, waduh Pak, susah. Jangan dipikirin susahnya dulu. Sekali lagi udah ada sistemnya. Nanti ikuti sistem pasti gampang. Ya. Nah, agent tugasnya memasarkan produk asuransi. Kalau Anda berprestasi, Anda akan jadi seorang agent senior, dan di tempat kita istilahnya AUM, ya, Associate Unit Manager. Jadi kalau di perbandingannya di perusahaan seperti asisten manager, seperti staff senior, seperti supervisor, kurang lebih seperti itu. Kalau Anda bagus lagi prestasinya, mencapai target, maka Anda bisa mencapai posisi unit manager. Ya, nah, unit manager. Kalau Anda udah unit manager, perbandingannya di perusahaan ya seperti level manager itu pada umumnya. Dan kalau Anda bagus lagi mencapai target, senior unit manager. Posisi yang paling tinggi adalah agency manager.
Nah, agency manager itu perbandingannya di perusahaan dan direktur, ya, direktur utama dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Oke, nah saya kasih proyeksi income-nya dulu. Saya kasih gambaran berapa yang bisa Anda dapatkan profit setiap bulannya di setiap jenjangnya itu. Kalau Anda jadi agent dengan prestasi biasa, saya nggak mau yang spektakuler ya, nggak usah yang seperti tadi Bu Elizabeth cerita dapat trip jalan ke luar negeri. No. Saya mau yang biasa-biasa aja, yang rata-rata aja. Agent rata-rata income 5 juta per bulan. Ya saya mau rata-rata ya, saya nggak punya yang hebat. Ya, 5 juta per bulan. Begitu Anda associate unit manager, Anda bisa dapat profit income 10 juta per bulan. Kenaikannya 100%. Ya. Kalau Anda di unit manager, maka Anda punya income 20 juta per bulan. Naik lagi 100%. Ini luar biasa. Dan begitu Anda di senior unit manager, kira-kira berapa Bapak Ibu? 40, setuju. Nah, begitu Anda di agency manager, berarti berapa? 100 Bapak Ibu, ya, bukan 80. Lebih dari 100%. 5, 10, 20, 40, dan 100 juta per bulan. Mungkin Anda berkata, Pak, berapa lama saya bisa menempuh agency manager? Apa butuh 10 tahun, 20 tahun berkarir di Indonesia? Nggak perlu. Kabar baiknya cukup ditempuh dalam waktu 5 tahun. 5 tahun saja. Tahun 2017 Anda sudah punya income 100 juta per bulan. Serius, saya nggak bohong. Ya, dulu waktu pertama kali 2006 saya dicerita seperti ini. Ya, dalam hati saya ketawa. Ya, mana ada orang income 100 juta per bulan ya? Nggak pakai modal lagi. Oke? Dulu 2000, ya. 2011 saya ketawa. Bener ya, 100 juta per bulan. Ketawa 2 kali. Oke? Nah, dan perhatikan, Anda bisa mencapai angka ini tanpa pakai modal, tidak butuh pengalaman, ada sistem yang tinggal dipakai dan ada mentor yang akan membimbing Anda. Itu kemudahan kita beri. Oke, kita lihat satu persatu. Kalau Anda jadi agent, ya, agent di level yang entry, ya, entry level, Anda punya income sumbernya dari komisi. Nah, kalau kita di bidang penjualan pasti familiar dengan komisi. Cuma bedanya begini, Bapak. Di agent asuransi ini komisinya agak beda. Kalau kita bidang penjualan misalnya properti, kita jual beli mobil, kita kalau jual apapun, biasanya 1 kali transaksi kita terima komisi 1 kali. Setuju ya? Nah, tapi kalau di Prudential, kita 1 kali transaksi kita dapat komisi 60 kali, Bro. Ya, 60 kali. Alias 60 bulan, alias 5 tahun. Nominalnya di 2 tahun pertama Anda berhak dapat 30% dari 1 kali transaksi itu sendiri. Ya, dan di tahun ketiga, 4, 5 Anda terima 5%. Perhatikan, dari 1 kali transaksi, ya, dapat komisi 5 tahun. Jadi biasanya kalau orang nabung di asuransi, modelnya akan berbeda dengan orang nabung di bank. Mereka terikat kontrak konsisten nabung 1 juta per bulan misalkan selama 10 tahun rata-rata. Di 5 tahun pertama mereka menabung, Anda berhak setiap bulannya 30% selama 2 tahun. Mulai tahun ketiga sampai 5%. Ya. Kesimpulannya Pak, sekali close dapat nasabah, income Anda dijamin 5 tahun ke depan. Itu menariknya. Kemudian apa lagi? Anda terima namanya bonus. Nah, selain komisi Anda terima bonus. Bonus ini kita berikan 2 tahun. Tahun pertama 12%, tahun kedua 12%. Jadi kalau kita total, Anda bisa dapat potensi penghasilan 42, 5, 5. Dan kalau ini bisa jumlahkan 99%. Artinya apa? Artinya begini Bang. Misalkan tahun 2012 ini, nanti sampai akhir Desember Anda bisa close angka misalkan 400 juta omset, ya, penjualan asuransinya 400 juta. Maka Prudential akan share profit dengan Anda juga nilainya hampir 400 juta. Setuju? Hanya saja 400 jutanya kita breakdown dalam waktu 5 tahun. Itu maksudnya. Ya, luar biasa. Profit hampir 100% tanpa pakai modal. Ya. Oke, ini kalau kita jadi agent atau AUM. Begitu kita masuk level manager, kita punya sumber income lain, yaitu apa? Off-riding. Off-riding ini kalau kita ngomong dalam dunia dagang, itu seperti keuntungan distributor. Biasanya mereka profitnya per itemnya lebih kecil, tapi mereka dalam penjualannya dalam jumlah besar, ya, kuantitas. Seperti itu, ya. Nah, kalau Anda unit manager, maka Anda sudah punya tim. Tim Anda mungkin para agent-agent di bawah Anda. Dan Anda berhak terima 12% dari total penjualan tim Anda. Jadi kalau Anda punya 20 agent, total penjualan 1 miliar, Anda terima 120 juta. Seperti itu.
Dan kalau Anda senior unit manager, Anda terima 9% overriding-nya dari total penjualan unit manager Anda. Jadi seorang senior unit manager bisa membawahi seorang unit manager dan menerima 9% dari penjualan total tim unit manager. Dan seorang senior unit manager juga bisa langsung membawahi agent tanpa harus melalui unit manager. Jadi kalau langsung dia akan terima 21%. Dan seorang agency manager akan terima 9% dari penjualan tim senior unit manager beserta unit manager dan agent-agentnya, dan terima 18% dari tim unit manajernya, atau terima 30% langsung dari penjualan agent-agentnya langsung. Jadi misalkan kalau hari ini saya punya agent ya yang saya rekrut langsung agent ya, belum manager, saya terima 30% dari penjualan agent saya, sama dengan komisi tahun pertama agent saya. Oke, dan sebagai informasi yang bisa membuat income kita luar biasa nanti di sini, overriding. Ya, nah, secara garis besar lagi, seorang leader, ya leader itu unit manager ke atas, sumber income-nya seperti ini, ya. Kalau seorang leader melakukan penjualan polis juga, dia akan terima komisi dan bonus seperti yang diterima seorang agent, plus overriding yang seperti saya jelaskan. Kemudian terima administration allowance, ya tunjangan administrasi. Biasanya kalau udah jadi manajer Bapak Ibu, kita akan meng-hire ya, mempekerjakan seorang staff untuk membantu bisnis kita. Tapi jangan khawatir, yang menggaji bukan kita, yang menggaji Prudential dalam bentuk allowance ya. Nah, kemudian yang menarik lagi di bisnis ini, kita terima namanya dana pensiun, long term incentive. Oke? Dana pensiun. Nah, dana pensiun ini nilainya luar biasa Bapak Ibu ya. Dan kita diberikan sesuai dengan prestasi kerja kita. Biasanya setahun sekali ada laporannya. Biasanya di akhir Maretnya ada laporannya. Cuma saya belum terima. Oke? Nominalnya luar biasa. Ya, saya 4 tahun terima 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 belum keluar laporannya, saya nggak tahu. Waktu 2011 awal, Maret 2011 tahun lalu, saya terima email dari 4 tahun dana pensiun saya udah mendekati 150 juta. Ya, 4 tahun. Cuma kita compare, kalau kita mengabdi di sebuah perusahaan 4 tahun kerja, siapa yang bisa kasih kita dana pensiun 150 juta? Nggak ada. Ya, nah luar biasa sekali. Oke, di Prudential. Jadi Anda kalau berbisnis di Prudential, nggak usah bingung dengan dana pensiun. Sudah disiapkan dana pensiun Anda. Dan satu hal lagi, dana pensiun ini tidak dipotong dari income Anda. Ya, ada beberapa perusahaan, ada beberapa asuransi lain, komisi mereka dipotong sekian persen untuk disisihkan dana pensiun. Kalau di tempat kita tidak, ya, murni Prudential sisihkan untuk kita tanpa mengurangi porsi kita. Ini yang luar biasa. Oke, secara garis besar seperti itu. Siapa yang di sini pernah dengar kalau jual asuransi itu susah? Susah, jual asuransi. Jujur, orang jujur itu surga. Oke, susah ya? Susah. Oke. Ya saya pun dulu berpikir, wah jual asuransi susah Pak. Jual barang yang kelihatan aja nggak mudah. Apalagi jual janji-janji Pak, jual kertas Pak. Ya, oke. Tadi saya katakan bahwa susah kalau kita nggak tahu caranya. Tapi kita ada sistem, betul ya? Ingat tadi saya katakan, kita ada sistem. Dan sistem kita akan menunjukkan kepada kita cara jual asuransi yang mudah. Mau nggak? Saya kasih tahu. Mau ya? Nah, ini salah satu bentuk cara kita presentasi, ya. Cara kita memasarkan produk kita ke calon nasabah kita. Ada ikuti aja, ya. Nah, saya kalau ketemu nasabah, saya selalu ngomong, Pak, Bu, bisa minta waktu sebentar nggak? Oh ya, ada perlu apa? Saya mau cerita Pak. Saya nggak pernah ngomong saya mau jual asuransi, nggak pernah. Ya, saya ngomong Pak, saya mau cerita. Pak, saya minta semua berbagi informasi. Mengenai apa? Rekening tabungan. Ya, saya nggak mau asuransi, saya mau rekening tabungan. Saya nggak bohong, ya, karena memang ada tabungannya. Oke, tabungan dari mana? Modelnya seperti apa? Saya keluarkan selembar kertas dan saya mulai presentasi di atas kertas. Ya, kurang lebih seperti ini kalau saya ketemu nasabah. Pak, saya asumsikan ada orang namanya Pak Ali, ya. Pak Ali ini usianya 30 tahun, dia punya planning menabung buat pensiun. Ya, seandainya kalau dia menabung di rekening A ini bisa mewakili salah satu bank, ya. Setiap bulan dia konsisten nabung 2 juta selama 10 tahun. Ya, 2 juta per bulan. Kalau kita kalkulasi berarti di tahun ke-11 Pak Ani pasti punya saldo 240 juta plus sekian persen bunga. Gitu ya. Nah, ini matematika yang sederhana.
Nah, karena komitmen awal ini mau dipakai pensiun, maka uang ini nggak diambil sama Pak Ali. Dibiarkan aja mengendap. Nanti ketika Pak Ali mau pensiun, kebetulan dia punya rencana pensiun di usia 5, uangnya sudah berkembang menjadi sekian miliar rupiah karena berbunga terus. Ya, seperti itu. Kalau Pak Ali nabung di rekening A, kalau dia nabung di bank. Tapi pada kenyataannya, ketika dia mulai menabung, 3 bulan pertama lancar, 2 juta lancar. Masuk bulan keempat, kira-kira ada nggak kemungkinan Pak Ali jatuh sakit? Bisa jadi? Bisa. Ya, besok kita mau aja nggak tahu, betul ya? Sama. Pak Ali di bulan 4 ternyata sakit, dan kebetulan sakitnya cukup serius, didiagnosa dokter kena jantung dan harus segera di bypass. Dan kita tahu bahwa itu nggak murah, 200 juta cash, nggak boleh cicilan 0% ya, nggak boleh, harus cash. Oke? Nah, 200 juta harus cash. Kira-kira kalau Pak Ali nabung di rekening A, rekening A bisa kasih 200 juta Bapak Ibu? Tidak bisa. Apa yang bisa dilakukan Pak Ali? Diambil 6 juta untuk rekening selesai. Kalau dia punya tabungan lain, ambil tabungan lain. Kalau dia nggak punya, mungkin jual harta benda yang sering kita dengar, atau utang kiri kanan. Nah, kalau kondisi seperti ini, menurut Bapak Ibu, Pak Ali masih mikir untuk nabung buat pensiunnya nggak? Ya, boro-boro nabung Pak, berobat aja nggak punya uang. Ya, sama. Oke. Nah, berarti dengan kejadian ini, Pak Ali rencana pensiunnya batal, gagal, oke ya. Nah, tapi untungnya Pak Ali nabungnya nggak di rekening A, ternyata dia nabungnya di rekening B. Rekening B begitu tahu Pak Ali kena jantung, dia langsung kasih 200 juta ini secara gratis, Bapak. Dasarnya apa untuk bisa dapat ini gratis? Cukup 2 dokumen saja, yaitu surat keterangan dokter dan hasil laboratorium yang menyatakan kalau Pak Ali betul-betul kena jantung. Hanya 2 ini aja, oke? Hanya 2 hal ini aja. Nah, 200 juta cash dikasih ke Pak Ali. Kemudian yang lebih luar biasa lagi, rencana tabungan untuk pensiunnya Pak Ali. Pak Ali nggak pernah diteruskan. Pak Ali stop, nggak pernah nabung. Ya, meskipun suatu saat dia sembuh kembali, ya sehat, tetap dia nggak pernah nabung. Karena rekening B yang akan mengisi tabungannya Pak Ali. Jadi dikasih Bapak Ibu tabungannya Pak Ali. Pensiunnya diteruskan sama rekening B. 2 juta dikasih sama Pak Ali. Dan lebih hebatnya lagi, nggak cuma 10 tahun, tapi Pak Ali dikasih 2 juta ini terus sampai Pak Ali usia 65 tahun. Ya, melebihi dari rencana awal. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa Pak Ali tetap bisa pensiun sekalipun dia punya sakit jantung ini. Oke? Dan tidak berhenti sampai di sini, selama Pak Ali menjadi rekening nasabah rekening B, dia dapat manfaat ekstra. Contoh, kalau dia masuk rumah sakit, perawat inap dapat ganti 1 juta per malam. Jatahnya 100 hari per tahun. Kalau dia masuk ICU dapatnya double 2 juta, jatahnya 30 hari per tahun. Syaratnya mudah, cukup minimal opnam 2 malam saja. Ya, demam berdarah plus 2 malam. Oke? Nah, kalau dia kecelakaan, cacat tempat total dapat 500 juta. Dan suatu saat tidak bisa dihindar, suatu saat pasti Pak Ali akan meninggal. Dan ketika dia meninggal dunia, keluarga ditinggal dapat santunan 350 juta plus saldo tabungan Pak Ali di triliun semua. Oke, kalau Bapak Ibu di posisi nasabah dan saya tanya, kalau hari ini punya rencana nabung Pak, Bu, kira-kira lebih bagus nabung di rekening A atau rekening B? Rekening B, setuju? Ada yang kalau ada yang jawab rekening A? Ya. Nah, saya tanya ke ratusan nasabah, mereka juga jawabnya rekening B seperti Anda. Oke? Dan saya akan jawab, Pak, Bu, rekening kita dari Prudential namanya rekening Prulin. Oke? Prulin ini hebatnya, dia rekening A plus rekening B. Maksudnya apa? Maksudnya kalau Pak Ali sehat, maka rekening Prulin ini akan berfungsi seperti rekening A. Nabung biasa. Setiap orang butuh nabung nggak kira-kira Bapak Ibu? Pasti butuh nabung, ya. Tapi kalau di tengah jalan sakit, jangan khawatir, rekening Prulin berfungsi jadi seperti rekening B dengan segala fasilitasnya. Kira-kira kalau ada rekening seperti ini bagus nggak? Bagus. Bapak Ibu bisa coba, ya, ke teman-teman Bapak Ibu, ke keluarga Bapak Ibu. Saya yakin pasti jawabannya juga Pak. Bagus. Tinggal masalahnya bisa nggak cerita seperti saya? Pak. Bapak kenapa bisa cerita seperti ini? Oke. Percaya saya makan cara nasi juga ya. Saya bisa seperti ini karena saya udah cerita ribuan kali, ya. Saya nih gaulnya pun Pak Ali. Jadi kalau ada minta saya ceritanya dibalik dari belakang ke depan saya juga mampu. Oke. Dan jangan khawatir, di sini kita ada trainingnya Bapak Ibu, ya. Di sini kita ada training. Trainingnya gratis, ya. Diajarkan cara presentasi yang baik seperti apa, ya.
Dan tidak hanya ini, kita punya versi presentasi yang lain untuk rekening pendidikan, rekening keluarga, dan semuanya luar biasa sekali. Ya, tinggal Anda tiru aja, contek saja, pasti Anda bisa. Siapa di sini dulu sekolahnya suka mencontek? Nah, ya ketawa-ketawa pasti. Ya, saya suka contek ya. Kabar baik yang suka contek, Anda bisa sukses di sini. Oke? Nah, ya berikut. Tadi saya ngomong tahun pertama dapat berapa? 5 juta. Mau saya kasih tahu nggak cara dapat 5 juta dengan gampang? Mau? Syaratnya mudah, 1 hari cukup ketemu 2 orang. Bukan untuk closing 2 orang, bukan ya. Bukan dapat nasabah 2 orang. Cukup ketemu 2 orang. Untuk apa? Untuk cerita tadi. Cerita tentang Pak Ali. Oke, tetangga kiri, tetangga kanan, besok tetangga depan, tetangga belakang. Besok lusa tetangga atas, tetangga bawah. Loh, emang ada Pak tetangga atas bawah? Ada, tinggalnya di apartemen gitu ya. Nah, tinggal ketemu 2 orang aja 1 hari. Ya, cerita 1 orang butuh berapa menit? 10-15 menit, betul ya? Sambil ngobrol-ngobrol ya setengah jam lah. Oke? 1 hari cukup ketemu 2 orang cerita. Berarti 1 minggu dengan asumsi 5 hari Anda kerja, ada kedua cerita 10 orang. Ya. Nah, dari statistik Prudential, buat agent baru seperti Bapak Ibu ini yang pengalamannya masih minim ya, yang ceritanya sampai bergemetaran begitu ya. Nggak usah khawatir, 10 orang minim pasti 1 close. Ini udah statistik, nggak bisa lari. Nanti silakan dicoba aja. Ya, 1 orang pasti close. Cerita 10 orang minim 1 pasti close. Dan 1 orang ini saya ambil angka rata-rata nggak perlu 2 juta per bulan, cukup 500.000 aja per bulan. Atau dia nabungnya kalau saya bulatkan 5 juta per tahun. Ya, saya bulatkan 5 juta per tahun. Kalau dia nabung tahunan. Berarti dalam 1 bulan Anda punya kesempatan dapat 4 nasabah yang komitmen nabung 5 juta per tahun. Setuju? Berarti dalam 1 bulan Anda bisa dapat omset 20 juta per ini. Ya. Nah, berarti dalam 1 tahun 12 bulan Anda bisa dapat omset 240 juta. Setuju? Kira-kira gampang nggak? Gampang nggak? Gampang susah. Perhatikan saya. Kalau Anda betul-betul 1 hari cerita ke 2 orang, betul-betul 1 hari cerita 2 orang, saya berani garansi Anda 240 ini lewat. Serius, ya, serius. Kenapa kok saya berani garansi? Karena begini Bapak. Mari kita lihat, ya. Ketemu 10 orang, posisi berapa Bapak Ibu? 1. Ini untuk agent-agent yang belum berpengalaman, betul ya? Berjalan dalam waktu bulan depan, 2 bulan, 3 bulan, dan sudah sampai akhir tahun. Kira-kira Bapak Ibu makin pintar nggak? Makin hebat, betul ya? Ceritanya sama seperti saya udah, ya kan? Ngigaunya pun juga Pak Ali, ya kan? Udah hebat, lihai. Nah, 10 orang, closing-nya bisa nggak? Closing 2? Bisa. Closing 3 bisa nggak? Karena udah makin canggih aja gitu ya, makin berpengalaman. Angka ini udah lewat, 10 closing 1 udah lewat, bisa closing 2, bisa closing 3. Terus apakah semua orang nabungnya 500.000 per bulan? Ada yang nabung 1 juta, ada yang nabung 2 juta, ada loh teman kita yang nabung 10 juta kok ada. Ya, nah artinya apa? Kalau Anda konsisten 1 hari ketemu 2 orang, dalam 1 tahun angka ini pasti lewat. Masuk akal Bapak Ibu? Masuk akal ya. Nah, kabar baiknya, kalau Anda mau serius dapat 5 juta, kita diskon. Gak perlu 240, cukup 150 juta. Gampang atau sangat-sangat gampang. Halo? Mungkin saya gambarnya nggak percaya gitu ya. Gampang sekali Pak ya, dapat 5 juta ya di sini. 240 aja gampang, apalagi 150 juta. Ya, premi. Itu gampang sekali. Kesimpulannya apa? Kalau sampai ada agent 1 tahun nggak dapat 150 juta premi, nggak dapat 5 juta per bulan, jawaban cuma 1, agentnya kurang serius. Ya, bukan kurang beruntung, kurang serius gitu. Ya. Hanya itu. Oke. Nah, saya udah tunjukin caranya dapat 5 juta per bulan. Ya. Oke. Pak, sekarang bagaimana dapat 100 juta per bulannya? Mau nggak? Mau? Jadi kita belak-belakan aja dari awal ya. Cara 100 juta per bulannya gimana? Oke, kita lihat. Di tahun pertama, tadi saya udah tunjukkan cara 150 juta itu gampang, ya. Oh, bisa 150 juta dapat income 5 juta karena perhitungannya begini, Pak. Kalau Anda close 150 juta setahun ini, Anda dapat komisi 30%, itu 45 juta. Betul ya? Dan kalau Anda dapat bonus lagi 12%, itu 18 juta.
Kalau di total berarti Anda punya income itu 63 juta dalam setahun. Dan kalau saya bagi rata dalam waktu 12 bulan, Anda terima 5 juta per bulan. Betul ya? Oke, jadi di tahun pertama Anda bisa dapat income 5 juta dan Anda bisa di challenge sebagai associate unit manager di promo ya, sebagai agent senior. Nah, di tahun kedua, tahun depan, kira-kira kalau saya minta Anda jual lagi 150 juta, lebih gampang atau lebih sulit? Lebih gampang, karena udah pengalaman ya kan. Makanya kadang-kadang Bapak meremehkan 150 ya kan. Saya bisa lebih, oke ya. Nah, 150 juta, tapi kali ini saya minta Anda, oke, ajak teman Anda ya, rekrut 4 agent. Dimana 4 agent ini bukan masing-masing 150, tapi 4 agent total 150. Anda pribadi 150, Anda punya 4 agent, tim Anda 150. Di total 300 ya. Oke. Berapa income-nya yang Anda peroleh? Masih ingat komisinya kan 5 tahun, betul ya? Di tahun kedua Anda masih berhak terima komisi atas penjualan Anda di tahun sebelumnya, dan Anda terima 42% ini, 63 juta. 63 juta ini hasil penjualan Anda tahun lalu, bukan tahun ini. Di tahun yang bersangkutan, yang tahun yang baru, Anda terima lagi 42% dari 150 juta yang baru. Oke? Berarti total yang bisa Anda terima itu 126 juta alias 10 juta per bulan. Masuk akal Bapak Ibu? Ini matematika, nggak bisa bohong, ya, nggak bisa lari. Oke? Ini tahun kedua. Kesimpulannya, tahun kedua Anda total omset 300, income 10 juta, dan Anda berhak promosi sebagai unit manager. Kriterianya apa Pak promosi unit manager? Anda 150 juta, total omset 300. Jadi kalau Anda mencapai total omset 300, udah pasti promosi unit manager. Ingat ya, 300 promosi unit manager. Oke, tahun ketiga, ya, tahun ketiga, Anda udah unit manager, ya. 4 agent yang Anda rekrut di tahun sebelumnya, 2 diantaranya pasti punya cita-cita yang sama dengan Anda. Pak, saya juga kepingin jadi unit manager. Dan untuk menjadi unit manager, mereka harus kejar berapa? 300 juta, masih ingat ya? Oke, mereka komitmen 2 diantaranya kejar angka 300 juta. Oke, karena mereka menjadi unit manager. Sisa 2 agent lama, Anda rekrut lagi 2 agent baru. 4 agent ini yang warna hijau, total 150. 150, 300, di total ini berapa? 900, ya. Nah, coba kita lihat income Anda. Dari penjualan di tahun yang pertama, Anda dapat 5%. Di tahun sebelumnya, Anda terima 42%. Di tahun yang bersangkutan, Anda terima 42%. Nah, karena Anda udah jadi leader, karena Anda udah jadi unit manager, Anda terima sumber income yang ketiga, yaitu sebagai overriding. 12% dari penjualan grup Anda. 900 juta kali 12%. Oke? Di total, income Anda adalah 241,5 juta alias 20 juta per bulan. Masuk akal Bapak Ibu? Masuk akal ya? Nah, tahun ketiga kesimpulannya, total omset Anda 900 juta. Anda punya income 20 juta per bulan, dan Anda berhak promosi sebagai senior unit manager. Kriterianya apa? Pokoknya Anda bisa total omset 900 juta, tim Anda sudah berhak promosi sebagai senior unit manager. Jadi ingat, mau jadi unit manager 300 juta, mau jadi senior unit manager 900 juta. 3 kali ini, ya. Oke, tahun keempat Anda udah senior unit manager karena berhasil mencapai 900. Oke. Nah, posisi tim Anda tahun lalu seperti ini. 2 associate unit manager Anda berhasil mencapai angka 300, betul ya? Karena mereka berhasil mencapai angka 300, maka sekarang posisi mereka adalah unit manager. Setuju? Nah, sebagai unit manager yang normal, betul ya, punya cita-cita yang sama dengan Anda, ingin jadi senior unit manager. Dan mereka kalau untuk jadi senior unit manager harus kejar berapa tadi? 900 juta. Ingat ya, 900 juta. Oke. Dan 4 agent ini, 2 diantaranya ingin jadi unit manager. Dan mereka untuk jadi unit manager harus kejar 300 juta. Anda punya 2 agent, rekrut lagi 2 agent, ya. Total 4 agent 150, 300, 900, 2,7 miliar. Ya, kita lihat income Anda, perhitungannya bagaimana. Dari tahun pertama Anda tetap dapat 5%, dari tahun yang kedua dapat 5%, dari tahun yang ketiga atau tahun yang sebelumnya Anda dapat 42%, dari tahun yang bersangkutan Anda dapat 42%. Nah, karena Anda udah senior unit manager dan Anda membawahi 2 unit manager yang masing-masing angkanya 900 juta, Anda terima 9%.
Anda terima langsung 21% dari agent yang langsung Anda pimpin, 21%. Kalau ini di total, nggak usah dihitung, percaya saja ya. Ini 492 ya. Dan kalau dibagi 12, 40 juta per bulan. Menurut Bapak Ibu, Pak, saya belum makan Pak, dia angkat ini pusing ya. Nggak perlu dihafalin ya. Saya cuma tunjukkan konsepnya aja. Nanti saya bantu simpulkan, oke? Nah, kalau Anda perhatikan sifatnya hanya pengulangan aja sebelumnya. Oke? Tahun keempat, total omset 2,7 miliar ya. Income 40 juta per bulan, promosi sebagai agency manager. Anda sudah bisa promosi seperti saya ya. Kriterianya apa? Cukup kejar angka 2,7 miliar. Jadi ingat aja, kali 3. Mau jadi unit manager 300 juta, mau jadi senior unit manager 900 juta, mau jadi agency manager kali 3 lagi 2,7 miliar. Oke, good ya. Nah, Anda udah agency manager. Posisi tim Anda seperti ini di tahun sebelumnya, 2 unit manager sudah berhasil jadi senior unit manager. Sekali lagi, karena mereka orang yang normal ya, dan punya cita-cita yang sama, pilih jadi agency manager, kejar angka 2,7 miliar. Associate unit manager udah berhasil menjadi unit manager, ingin jadi senior unit manager, kejar angka 900. 2 agent ingin jadi unit manager, mereka kejar angka 300. Sisa 2 agent lama, rekrut lagi 2 agent lama ya, total 150. Anda perhatikan, sifatnya pengulangan, betul ya? Apa yang Anda lakukan tahun ini akan dilakukan oleh agent Anda tahun berikutnya. Seperti itu terus, dan seperti itu untuk kopi aja ya. Nah, kita lihat dari tahun pertama kali Anda jadi agent masih terima 5% ya. Nah, dari tahun yang kedua dapat lagi 5%. Dari tahun yang ketiga dapat 5%. Dari tahun sebelumnya Anda dapat 42%. Dari tahun yang bersangkutan Anda terima lagi 42%. Nah, dari tim senior unit manager Anda dapat 9%. Anda punya 2 senior unit manager yang masing-masing punya target kejar 2,7 miliar. Di total 5,4 miliar Bapak Ibu. Kali 9% ya. Nah, Anda punya unit manager ya, yang masing-masing mau kejar senior unit manager, kejar 900 kali 2 1,8 miliar kali 18%. Dan Anda punya agent 900 juta omsetnya, kalikan 30%. Kalau di total, percaya aja jangan dihitung ya, 1,2 miliar alias 100 juta per bulan. Nah, oke. Saya simpulkan ya. Kalau Anda mau income 100 juta, sebetulnya tadi udah saya cerita segitu panjang, sebenarnya cuma 3 hal yang harus Anda lakukan, 3 langkah. Ya, ingat ini baik-baik. Yang lain boleh lupa, ini jangan lupa. Ya. Yang pertama, Anda harus punya keyakinan jual 150 juta itu gampang. Dan saya sudah tunjukkan caranya, ya. Ceritanya juga pakai cerita Pak Ali. Ya, gampang. 150 juta Anda punya keyakinan ini gampang. Dan memang gampang. Yang kedua, Anda cukup setiap tahun rekrut 2 orang yang mau jalan. Ya, cukup cari 2 orang. Kecuali di tahun kedua Anda rekrut 4. Tahun ketiga, 4, 5 dan seterusnya cukup rekrut 2 orang. Rekrut 2 orang yang mau jalan. Itu aja. Step yang ketiga, orang yang Anda rekrut, Anda promosikan tahun depan ke jenjang karir yang berikutnya. Jadi 3 hal. Jual 150 juta, rekrut 2 agent, dan promosikan 2 agent setiap tahun. 3 langkah ini diikuti aja 5 tahun dari sekarang. Cek ATM Anda 100 juta masuk ke bank. Yes. Ya? Nah, Pak, kalau 5 tahun apa sudah selesai Pak? Enggak ya, 5 tahun itu baru awalnya. Oke? Nikmatnya di tahun ke-6 dan seterusnya. Oke? Ya. Kalau Anda udah jadi agency manager, pasti dong orang yang Anda rekrut ingin jadi agency manager. Betul ya? Nah, kalau seorang agency manager menghasilkan seorang agency manager, apa yang didapatkan? Dapat namanya royalty. Oke, apa itu royalty? Anda tahu Elvis Presley, Michael Jackson, ya mereka udah meninggal, tapi keluarganya masih kaya raya. Kenapa? Ada royalty album penjualan. Betul ya? Seperti itu Bang. Nah, di bisnis ini juga ada royalty. Besarnya 6% dari seorang agency manager. Oke. Nah, kalau satu agency manager itu bisa memberi omset 8,1 miliar, dikalikan 6%, itu nilainya income Anda 890 juta, hampir setengah miliar. Satu agency manager. Ya. Jadi goal kita di sini adalah bagaimana secepat mungkin kita bisa menghasilkan seorang agency manager bisnis ini. Jadi bisnis ini ujung-ujungnya
Seberapa banyak agency manager yang ingin Anda hasilkan di bisnis Anda? Ya, nah, ada yang punya 2, ada yang punya 3, oke? Ada yang punya 5, ada yang punya 10, ada yang punya 20, ada yang punya 30 baru. Ya, luar biasa sekali. Oke, tinggal dikali aja. Pak, kalau punya 20, punya 30, berarti income-nya lebih dari 100 juta dong? Yes. Ya, 100 juta per bulan bukan yang paling tinggi bahkan. Banyak rekan senior saya yang lebih income-nya ya 200, 300, 400, 500 dan sebagainya. Oke, luar biasa sekali bisnis. Dan bisnis ini hanya dibatasi oleh impian Anda. Ya, sebesar apa impian Anda, ya sebesar itu income yang bisa Anda. Ya, nah, ini income-nya. Terus apalagi yang bisa kita dapatkan di bisnis ini? Apa cuma duit aja? No. Yang luar biasa di bisnis ini kita dapat penghargaan. Mungkin banyak bisnis di luar sana yang bisa memberi kita income, tapi tidak banyak peluang bisnis